Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika dengan materi gerak lurus bagian 1. Di mana submateri yang akan kita bahas kali ini adalah posisi, jarak, dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, kemudian percepatan dan perlajuan. Dan bagian 2 kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, serta gerak vertikal. Pada gerak lurus, tentunya lintasannya adalah lurus. Nah, jadi besaran-besaran yang ada pada gerakan yang memiliki lintasan lurus itu ada posisi, ada jarak, ada perpindahan. Posisi dilambangkan dengan X, di mana kalau kita lihat pada gambar, posisi awal dari lumba-lumba itu adalah XA, posisi kedua dari lumba-lumba adalah XB, posisi terakhir dari lumba-lumba adalah XC. Kemudian untuk jarak dilambangkan sebagai S atau short. S sama dengan jumlah lintasan, S atau jarak adalah jumlah lintasan yang dilalui oleh lumba-lumba. Jadi, S sama dengan XA ke B ditambah XB ke C. Yang ketiga adalah besaran perpindahan, di mana perpindahan merupakan perubahan posisi. Jadi, posisi awal lumba-lumba adalah XA, posisi terakhir lumba-lumba adalah XC. Jadi perubahan dari posisi lumba-lumba adalah delta X. Delta artinya perubahan ya, sama dengan panjang dari X titik A ke titik C, atau sama juga dengan penjumlahannya secara vektor. Kalau misalkan dia seperti penjumlahan segitiga, kita gunakan metode segitiga. Sama ya dengan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kalau dia cuma tegak lurus, kita seperti contoh soal, kita bisa langsung jumlahkan atau tambahkan atau kurangkan. Seperti pertanyaannya, berapakah perpindahan pada gerak yang ada pada skala berikut. Nah, jadi perbedaan antara jarak dengan perpindahan adalah kalau jarak dia lintasan sehingga dia tidak peduli kemana arahnya, sehingga dia disebut dengan besaran skalar. Perpindahan dia selain dari nilai, dia juga butuh arah kemana dia berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi dia adalah besaran vektor. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari contoh soal, nah jawabannya adalah kalau kita berangkat dari titik A ke titik C itu ada 8 skala, kemudian kembali lagi ke titik B 3 skala, jadi total jaraknya adalah 8 tambah 3, jadi 11 skala. Kalau misalkan yang ditanya adalah perpindahan, berarti posisi awal ke posisi akhir, awalnya di titik A, terakhir adalah di titik B. Jadi skala dari titik A ke titik B adalah 5 plus 5 ya. Nah, jadi itu contoh soalnya. Kemudian besaran selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan dan kecepatan itu dilambangkan dengan V. Kalau misalkan kita lihat pada motor, yang tertulis pada speedometer itu adalah kelajuan. Jadi kelajuan itu speed ya, speedometer. Kalau kecepatan itu adalah velocity. Jadi untuk mencari kelajuan rata-rata itu sama dengan total jarak dibagi selang waktu. Untuk mencari kecepatan rata-rata, total perpindahan, di mana total perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi selang waktu.
Untuk kecepatan sesaat, itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Contoh soal berikut, itu yang ditanya adalah perpindahan waktu dan kecepatan dari skema gerakan yang ada pada gambar, di mana perpindahan dari P ke R itu kita dapat nilainya 40 meter. Waktu yang kita dapat totalnya adalah 20 sekon tambah 20 sekon, yaitu 40 sekon. Jadi, kecepatan rata-rata adalah total perpindahan dibagi selang waktu. Dapatnya 1 meter per sekon. Yang keenam, percepatan dan perlajuan. Percepatan dan perlajuan memiliki dimensi yang sama atau lambang yang sama. Perbedaannya, percepatan merupakan besaran vektor yang dipengaruhi oleh arah, dan perlajuan merupakan besaran skalar yang tidak dipengaruhi oleh arah. Untuk rumus juga sama, A sama dengan V dikurang V0 atau VT dikurang V awal dibagi selang waktu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika diketahui kecepatan awal dari mobil 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 40 meter per sekon, waktu tempuhnya adalah 10 sekon. Jadi percepatan yang dialami oleh mobil, perubahan dari kecepatan dibagi waktu adalah 20 per 10, jadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan sesaat sama. Kalau tadi kecepatan sesaat adalah turunan dari jarak terhadap waktu, untuk percepatan sesaat itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga paham. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.